It's been 24 hours, I need more hours with Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kali ini kita dengan pembelajaran keperawatan anak dengan saya dosen mata kuliah pengampu keperawatan anak dengan tindakan keperawatan nebulizer pada anak. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu bertujuan untuk memberikan tindakan kepada anak yang bermasalah dengan gangguan pernapasan. Adapun apa saja yang masalah gangguan pernapasan pada anak bisa kita lihat seperti pneumonia, asma bronkial, bisa juga seperti gangguan pernapasan lain yang terinfeksi seperti TB paru. Ya. Kemudian ada yang dapat kita, kalau untuk mahasiswa, tujuan pembelajaran ini itu bertujuan untuk agar mahasiswa dapat mengetahui tindakan keperawatan pemasangan nebulizer pada anak, agar mahasiswa terampil dalam melakukan tindakan, agar mahasiswa mampu mengatasi masalah gangguan pernapasan pada anak, dan juga tujuan yang utama sekali agar mahasiswa mampu untuk melakukan asuhan keperawatan tindakan nebulizer pada anak dengan metode hospitalisasi pada anak, tidak melupakan unsur terapi bermain karena menjaga sterilisi akibat hospitalisasi pada anak selama perawatan di rumah sakit. Oke, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali dengan persiapan alat. Masuk kepada persiapan alat. Pertama ada kompresor udara, ya. Kemudian ada unamifer atau tabung obat. Kemudian tabung obat bersama dengan selang, terhubung dengan selang maksudnya. Kemudian ada kom tertutup, ya, kom sputum pot. Ini yang berisi cairan disinfektan yang gunanya untuk membuang sputum pasien. Ada nirbekel atau bengkok, kemudian ada NaCl untuk obatnya, untuk cairan obatnya. Kemudian ada pentolin, ada kapas swab, ya, untuk disinfektan juga sifatnya. Kemudian ada spet, ya, ada tisu untuk membersihkan mulut dan hidung pasien. Kemudian ada APD-nya, masker. Ini harusnya masker bedah, ya. Ada nih yang menciri khas dari tindakan kita. Ini hanya saya ambil salah satu saja alat teori bermain untuk pasien anak yang hospitalisasi untuk mengurangi stresor pada anak. Oke, itu persiapan alat. Pertama-tama kita mulai tindakan, ya. Mengkaji kondisi pasien, ya. Mengkaji kondisi pasien di sini yang kita kaji, mengkaji kondisi pasien, ya. Mengkaji kondisi pasien di sini yang kita kaji adalah, saya lupa satu termometer, ya, ngecek suhu, ngecek TTP pasien, tapi karena bayi dan anak terkadang tensinya tidak dilakukan, hanya temperatur suhunya saja, ya. Dan suhu anak normal ataupun tidak normal, karena ini juga expired, tidak mengganggu aktivitasnya. Apabila suhunya panas juga bisa kita lakukan. Indikasi kalau kita tidak bisa melakukannya, mungkin di sini ada
lesi atau ada bengkak pada daerah mulut dan hidung, mungkin itu indikasi, kontraindikasi tidak kita lakukan tindakan nebu terlebih dahulu ya. Jadi kalau semuanya pasien oke, atau posisi pasien kalau misalnya dia bayi, pasiennya bayi, tadi alat-alat diletakkan ke dekat pasien, ini kita miringkan ya, pasien kita miringkan menghadap ke arah perawat ya, ini supaya mudah cairan keluar atau mencegah aspirasi jika terjadi cairan masuk ke dalam rongga pernapasan ya. Nah, bila pasien yang setelah bisa diajak berkomunikasi ataupun bisa berdiskusi, diajak diskusi, dia bisa menentukan sendiri posisinya, bisa duduk, ya, ataupun bisa semipolen, ya, ataupun misalnya bayi itu bisa didekat oleh ibunya, ya, itu baru posisi ya. Jadi posisi pasien senyaman mungkin. Nah, sekarang kita ambil posisi anak aja ya, bukan bayi, anak umur 2 tahun gitu ya. Pertama yang kita lakukan, beritahukan ke keluarga apa support system yang ada, orang tua, kakak atau paman, anggota keluarga yang lain, bahwa tujuan pemberian tindakan nebulizer ini untuk mengurangi hambatan jalan napas pasien yang terkena gangguan ISPA, ya, gangguan pernapasan. Ya, setelah itu, setelah mendapat persetujuan dan informed consent dari pasien, kita lakukan tes alat. Pertama, alatnya tadi posisi sudah ya. Kemudian kita lakukan tes alat itu dengan tes. Itu tandanya alatnya berfungsi ya. Kalau alatnya berfungsi, akan tadi kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kebetulan ini tidak bisa ditekan ya. Nah, kita cuci tangan bisa 6 langkah ya. Begitu juga selesai dari tindakan kita mencuci tangan. Cek alat sudah dicek ya. Kemudian kita pakai handscoon. Kemudian itu lanjut dengan disinfeksi area. Nah, untuk dosis, kalau dewasa 1 ampul 2,5 ini semua dimasukkan. Tapi kalau untuk bayi, anak, sesuai dengan dosis berat badan, ini kita ambil berat badan kondisi anak normal, maksudnya berat badannya signifikan sesuai dengan usia. Jadi kita ambil setengah ampul, yaitu 1,005 cc. Ya. Tadi sudah kita disinfektan ya, area yang akan ditusuk. Nggak agak dekat. Edit dulu. Nggak, mulai. Kita ambil 1,005 cc. Ya. Kemudian kita ambil kembali alkohol swab untuk disinfektan. Maaf sebelumnya bersihkan temukan, bersihkan
ya 3 cc ya. Jadi 1,5 cc ditambah NaCl 1,5 cc jadi 3 cc ya. Kita masukkan ke dalam humanifer atau tabung obat. Kita tutup kembali. Ingat, semua dari masker sampai ke selang obat ini hanya untuk satu pasien. Jadi sifatnya disposable ya. Kita tes kembali apakah tuh kalau yang berfungsi ya akan ada keluar udara ya, akan keluar asap. Nah asap ini kita hirupkan ke pasien. Nah sebelumnya tadi kita sudah memeriksa kondisinya, tapi karena ini gangguan pernapasan biasanya pasiennya batuk, pilek ya. Nah, makanya kita bersihkan dulu area yang akan kita pasang, akan kita lakukan tindakan. Kita bersihkan hidung, daerah mulut sekitarnya. Kemudian kita minta pasien, karena pasien anak tadi, nah, kita lakukan stimulus dari bermain di dalamnya. Hari Zizi, ini siapa nama adiknya? Bubuk samping ya. Kenapa? Oh pilek ya. Ayo, teman adik Zizi, pasang dulu, pasang uap dulu ya. Tuh, lakukan aja ya apa-apa dihidupin. Tuh, oh nggak naik. Adik baby nggak naik. Mau ya? Adik Zizi mau juga dipakai? Mau pasang uap juga? Oh dia diam, cobakan juga langsung. Bentar ya. Kita pakai. Oke. Oh nggak apa-apa, batuk saja, batuk lagi. Nangis ya nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Tapi nanti kalau lihat ada semut atau cairan yang sudah keluar, saya kan cairan yang mengental tadi akan cair, ya. Agak yang mengental akan cair, biasanya akan keluar dan dia juga akan, bila pasien tersedak, kalau kita matikan dahulu, kita stop, minta pasien untuk batuk sayang. Oke, bagus. Udah. Iya, pinter. Oke. Alright, gimana? Enak? Batuknya udah masih ada kodoknya. Oke, nggak ada lagi. Dan udah susah. Iya. Nanti berarti tidurnya bisa pulas. Oke Bu, adiknya sudah dilakukan pengasapan, sudah batuk juga tadi, sudah keluar. Sekarang boleh bisa istirahat. Oke, alat-alat dirapikan, handscoon-nya dibuka. Perawat mencuci tangan ya. Tapi sebelum ke tadi cuci tangan ke tempat air mengalir, ini kita cucikan lagi dengan ya, hand sanitizer. Oke, ada yang bisa kita diskusikan? Itu berapa lama pengasapan? Pengasapan, pertanyaan yang bagus. Pengasapan kita lakukan sampai obat ini habis. Karena kan tadi obat telah kita sesuaikan dengan dosis yang ada. Jadi tidak tergantung waktu. Tidak tergantung waktu. Usahakan obat, apalagi
Ada dua cara. Ada satu, kalau misalnya tidak sesak, hanya batuk, boleh kita hanya pakai NaCl saja, ya, dengan dosis tadi 1,5 atau 2. Ya. Jadi kalau dia sesak, batuk dan pileknya, kita gunakan Ventolin, ya. Ini sekedar bronchodilator, ya. Kemudian tadi karena tadi pakai pertanyaan selesai, Pak, seberapa lama tindakan dilakukan sampai obat ditabung habis. Terbukti indikasinya apa obat habis? Uapnya, asapnya tidak ada lagi. Tindakan boleh dihentikan, kemudian lanjutkan, lihat instruksi berapa kali tindakan ini dilakukan. Ya, biasanya ada pasien yang begitu sesak, sehari itu ada 2 kali tindakan nebulizer. Kalau tidak, biasanya diselingi 1 hari sekali. Ya, ada lagi pertanyaan? Boleh? Kan katanya itu apa, alat itu kan aku disposable Bu. Kalau misalnya terkontaminasi sama barang dia gitu, kayak boneka gitu kan, tadi kan ada praktekannya ke bonekanya gitu kan. Ya, ini kan bagus. Alat ini kan kita bawa kembali. Pasien kan dirawat. Ini kan kita bersihkan aja dulu. Ini kan kita bersihkan dengan alkohol swab tadi, ya. Alkohol swab tadi kita bersihkan dengan alkohol itu ada alkohol swab. Daerah ini setelah selesai itu kita bersihkan. Ya, kita bersihkan dengan alkohol swab, dan ini juga kan bisa dibuka. Bisa kita lepas, kita cuci. Ya. Ini kalau di rumah, ini juga menjadi edukasi. Kenapa harus orang tua ada di sampingnya? Untuk edukasi. Hingga kalau di rumah kan, kalau mereka punya alat ini kan disuruh bawa pulang, ya, karena ini sudah hak pasien. Jadi kalau di rumah ajarkan mereka untuk dicuci pakai deterjen. Kemudian boleh kalau sudah dicuci pakai deterjen, usaha harus direbus, disiram aja pakai air hangat. Kan kalau air hangat dia kering, usah lagi dilap. Kalau sudah disiram pakai air hangat, usah dilap, dia langsung kering. Kemudian baru dipakaikan kembali. Sebelum, jadi itu tindakan disinfektan atau tindakan pensterilan alat, ya, itu sebelum memasangkan nebulizer itu ke pasien. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu di kesempatan dan kompetensi keperawatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feby, gimana pendapatnya atau opininya setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah anak tentang pemasangan nebulizer pada anak yang telah dibimbing oleh dosen pengampu kita, yaitu Bu Wilda? Bagaimana pendapatnya? Pendapat saya setelah dipraktekkan oleh dosen saya, Bu Wilda, saya dapat memahami tentang caranya nebulizer dan memahami cara-caranya, dan dapat menjadi pengetahuan lebih banyak dan sangat berguna. Oke, baik, terima kasih. Nadia, bagaimana pendapatnya setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah anak dengan pemberian nebulizer pada anak yang dipandu oleh dosen pembimbing kita, itu Bu Wilda? Bagaimana pendapatnya? Ya, saya sangat antusias mengikuti praktek ini karena saya dapat mendapatkan dari mendapatkan ya mendapatkan pengalaman baru. Nah, 1, 2, 3 mulai. Dapat mendapatkan pengalaman baru, terus juga dapat wawasan baru. Nah, mengenai pemasangan nebulizer pada anak.
Baiklah Mbak, terima kasih atas opininya. Mbak Venika, Oke, kembali Mbak. bagaimana pendapatnya Mbak setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah anak tentang pemasangan nebulizer pada anak yang udah dipandu oleh dosen pengampu kita yaitu Bu Wilda? Bagaimana pendapatnya? Menurut saya, dari pembelajaran saya dapat yang telah dijelaskan oleh Bu Indra, saya dapat mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan, terus bagaimana cara mempraktikkan kepada anak yang sedang mengalami kekerasan, dan kita tahu tahap awal sampai tahap akhir dari pelajaran hari ini yang dibimbing oleh Bu Wilda. Saya di sini merasa jadi semangat karena di sini pembelajarannya dijelaskan secara jelas dan ibu ini juga memberikan kami untuk mengajukan pertanyaan apabila kami ada yang kesusahan dalam memahaminya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih atas tanggapan dan masukannya Mbak Venika. Terima kasih, sama-sama juga. Selamat pagi Mbak Clarita. Bagaimana pendapat Mbak setelah mengikuti pelajaran pada mata kuliah anak tentang pemasangan nebulizer pada anak yang sudah dipandu oleh dosen pembimbing kita yaitu Bu Wilda? Bagaimana pendapatnya? Biasanya pembelajaran ini sangat mendukung kompetensi kita sebagai perawat, terutama mahasiswa perawat, di mana di sini dipraktikkan langsung, dijelaskan bagaimana persiapan alat, terus penggunaan alatnya, terus bagaimana kita edukasi, terus kita ada beberapa bagaimana kita cara menggunakan alat, mengaktifkan alat. Ini sangat efisien banget. Terus di sini juga dibuka sesi pertanyaan sehingga apa yang materi yang kita tidak mengerti itu dijelaskan secara rinci dengan Ibu Wilda gitu. Mungkin hanya itu saja pendapat saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.